Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pelayanan publik menuju good governance sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Mengapa pelayanan publik itu bisa mencegah tindak pidana korupsi? Nah, itu yang perlu nanti saya jelaskan. Yang pertama yang harus dipahami adalah bahwa pelayanan publik itu merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Dan kebutuhan itu dapat berupa barang, jasa, atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh pelayanan publik. Penyelenggaranya adalah tidak harus instansi pemerintah. Kadang-kadang ada yang namanya fungsi pelayanan itu tidak dilaksanakan oleh institusi pemerintah, tetapi swasta. Misalnya di bidang kesehatan, adanya rumah sakit, klinik swasta. Di bidang pendidikan juga adanya lembaga pendidikan swasta. Nah, walaupun itu swasta, tetap harus tunduk pada aspek-aspek di dalam manajemen pelayanan publik. Dan tetap harus berpedoman pada good governance, pelayanan, tata kelola yang baik, good governance itu. Manajemen pelayanan publik itu, diantaranya harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, reliability itu apa? Jadi kalau memberikan pelayanan itu harus diusahakan seminimal mungkin tidak ada kesalahan. Ini berbahaya apalagi kalau itu pelayanan di bidang kesehatan. Bahaya sekali itu. Kemudian yang kedua, manajemen yang kedua adalah tentang insurance, yaitu jaminan keyakinan oleh pemberi layanan publik. Jadi pihak yang memberikan layanan publik itu bagaimana supaya layanan itu dapat menimbulkan rasa yakin, trust kepada orang atau pihak yang dilayani. Itu perlu diciptakan. Tangibles, yaitu penyediaan fasilitas fisik dan peralatan serta penampilan penyedia layanan publik. Jadi kalau institusi atau lembaga itu menyediakan pelayanan publik, maka harus betul-betul memperhatikan manajemen yang angka 3 ini. Fasilitasnya harus cukup, fisik, peralatannya. Kalau itu di bidang kesehatan atau di bidang pendidikan misalnya tidak memenuhi syarat itu tentu akan mengecewakan publik yang meminta layanan. Misalnya lembaga pendidikan tidak ada perpustakaan, tidak ada laborat, begitu misalnya. Kemudian yang keempat adalah empati. Empati ini mengandung perhatian, kepedulian, kepentingan, kemudian kebutuhan, dan semua keluhan publik itu bisa didengar. Didengar bukan hanya untuk didengar, tetapi didengar untuk kemudian dilakukan evaluasi pelayanan, diperbaiki. Jangan mendengar saja tidak mau, apalagi menindaklanjuti. Ini tidak boleh, itu manajemen yang no good atau manajemen yang bad. Kemudian responsiveness atau rasa tanggung jawab. Komitmen memberikan jasa layanan prima. Jadi ada tanggung jawab bahwa saya harus memberikan layanan yang prima gitu. Nah, sekarang bahwa di dalam manajemen pelayanan publik itu selain tadi ada syarat-syarat yang sudah saya jelaskan, maka karena tuntutan masyarakat itu berkembang, ada paradigma. Paradigmanya masyarakat itu menuntut. Dan ini pemberi layanan harus mengikuti keinginan atau tuntutan masyarakat. Maka harus ada kepastian waktu. Cepat, tetap. Cepat, tepat, dan profesional. Tidak boleh seenaknya gitu tidak boleh. Kemudian akurasi. Akurasi ini menyangkut
yang namanya reliabilitas, yaitu keajekan, bebas dari kesalahan. Ya. Kemudian ada kesopanan, ya, ada kesopanan dan keramahan, tanggung jawab dan terpercaya, kelengkapan. Ya. Itu menyangkut tentang lingkup pelayanan secara komprehensif dan komplementer. Jadi bersatu padu ya, itu. Kemudian kemudahan, yaitu mengarah kepada percepatan pelayanan. Jangan pelayanan itu dibuat sulit. Ya. Barang yang mudah menjadi sulit tidak boleh. Karena yang begitu itu nanti akan menimbulkan apa? Akan menimbulkan sebuah transaksi. Transaksi. Kok ini susah ya? Supaya bisa mudah gimana? Peminta layanan akan melakukan transaksional. Nah, ini mengarahnya pasti akan KKN, akan korupsi, akan kolusi, nepotisme. Oh, karena itu kenalannya, oh karena itu saudaranya gitu. Kalau orang lain kalau mau cepat pakai pelicin misalnya, itu enggak boleh. Kemudian adanya variasi model pelayanan. Jadi pelayanan itu enggak boleh konservatif, harus selalu inovatif. Ke arah mana? Selalu berpikir, wah kalau ini mata rantainya panjang, nggak efektif, nggak efisien. Terus dibuat inovasi. Ya. Inovasi digital, bagaimana orang bisa menerima layanan, tidak harus datang. Karena apa? Kalau datang itu macet, biayanya mahal. Orang bisa online itu misalnya seperti itu. Adanya pelayanan pribadi, pemberian reward. Ya. Ini ada, misalnya di pajak itu ada. Ya. Siapa yang membayar pajak dengan cepat, ya itu ada reward-reward semacam itu. Kemudian adanya kenyamanan. Ya. Jadi bagaimana orang itu datang di suatu instansi atau di suatu kantor, itu dia merasa nyaman, gitu ya. Baik secara fisik, mental, pokoknya dia merasa senang. Ada kerinduan untuk datang. Ada kerinduan untuk meminta pelayanan. Jangan sampai orang itu mengatakan kapok saya begitu ya. Gitu. Dan juga ada atribut-atribut pendukung yang memudahkan pelayanan. Misalnya atribut ada penunjuk, ada syarat-syarat yang semua sudah terpampang gitu ya. Sekarang di kantor-kantor imigrasi, pertanahan itu sudah lebih bagus gitu ya, sudah lebih bagus ya. Karena lembaga ombudsman selalu membuka aduan ya untuk instansi lembaga yang memberikan pelayanan kurang bagus, dia akan memperoleh yang namanya ranking begitu ya. Gitu. Nah, sekarang layanan publik itu dikatakan good itu ya. Ya, dia harus profesional macam-macam tadi, memenuhi syarat-syarat manajerial. Maka ada yang namanya layanan publik yang prima. Nah, kalau ingin memberikan layanan publik yang prima, itu ada pendekatan yang bisa digunakan, yaitu struktur fungsional, ya, yaitu merestrukturisasi birokrasi. Ya, jadi birokrasi dilakukan restrukturisasi. Ya. Dia dilakukan perubahan-perubahan di tingkah lakunya. Kemudian diberikan juga suatu arahan ya. Suatu arahan, suatu guidance, bahkan diberikan aturan-aturan hukum supaya restrukturasi birokrasi ini betul-betul dilaksanakan dengan memberikan misalnya pelatihan tentang leadership, reward system, dan sebagainya. Itu menuju ke pendekatan struktur fungsional di dalam pemberian pelayanan prima. Kemudian yang kedua adalah refungsionalisasi dalam manajemen layanan publik. Ya, jadi namanya aja refungsionalisasi. Ya. Jadi visi dan misi itu ditetapkan, itu arahnya, kerucutnya begitu menuju kepada kepentingan publik untuk memberikan layanan yang lebih baik. Ya, maksudnya seperti itu intinya. Ya, tuh. Untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan saya lanjutkan pada minggu yang akan datang dan pada link video yang lain. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.